Semangat pagi, mitra NASA dimanapun Anda berada. Pada hari ini kita akan membicarakan tentang cara praktis mengatasi buah abnormal kelapa sawit dengan produk NASA. Mitra NASA sekalian yang berbahagia, ketika kita bicara tentang buah abnormal, maka kita harus tahu macam-macam ragam buah abnormal yang ada di kebun sawit. Yang pertama yang kita kenal adalah buah landak, kemudian buah banci, buah kempet, dan buah parthenocarpi. Buah abnormal ini itu sangat berpengaruh terhadap produksi kelapa sawit. Artinya, ketika dalam satu luasan itu jumlah buah abnormalnya sangat besar, maka otomatis produksi kelapa sawit akan mengalami penurunan yang sangat drastis. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membicarakan bagaimana cara mengatasi agar buah abnormal itu bisa kita tekan jumlahnya, sehingga produksi kelapa sawit akan bisa kita dapatkan hasil yang paling maksimal. Nah, para pemirsa sekalian, kita juga perlu memahami kembali tentang apa kriteria buah landa, buah banci, kemudian buah kempet, dan buah parthenocarpi. Karena dan juga apa penyebab terjadinya buah abnormal. Ya. Pertama, ketika kita bicara tentang buah landak, artinya bahwa jumlah buah yang jadi, artinya antara jumlah butiran berondolan dengan duri yang ada di buah kelapa sawit itu lebih banyak durinya, sehingga orang menyebutnya sebagai buah landak. Kemudian buah banci itu terjadi dua jenis, ya. Artinya di situ bunga betina yang harusnya jadi buah itu diikuti dengan jumlah duri yang begitu banyak, sehingga kesempurnaan buah tidak terjadi, sehingga orang menyebutnya buah banci. Artinya di situ ada jantan dan betina. Kemudian buah kempet sebenarnya ini bahasa daerah, ya. Buah kempet itu sebenarnya sama dengan buah landa. Dan kemudian yang keempat adalah buah parthenocarpi, buah yang dimana ketika matangnya itu tidak diikuti dengan perubahan warna. Biasanya kalau kita menggunakan kriteria warna, biasanya mulai dari warnanya hitam sampai kemudian merah dan jingga, itu menunjukkan buah itu matang. Tapi kalau buah parthenocarpi, dia tetap hitam sampai kemudian itu buahnya matang tapi tetap warnanya hitam, maka dia juga termasuk buah abnormal. Nah, mitra-mitra sekalian, sekarang kita akan membicarakan tentang penyebab terjadinya buah abnormal. Ya. Pertama adalah terjadinya prosentase bunga betina dan bunga jantan itu mengalami perbedaan yang sangat drastis. Artinya persentase bunga jantannya itu sangat minim. Jadi beberapa varietas di bibit kelapa sawit itu memang mengandalkan bahwa prosentase bunga betinanya sangat besar, tetapi itu akan menyebabkan terjadinya persentase bunga jantannya kecil. Otomatis proses terjadinya pembuahan dari bunga jantan menuju dengan bunga betina itu tidak berlangsung dengan sempurna. Nah, kemudian yang kedua adalah populasi serangga penyerbuknya sangat minim. Artinya bahwa buah kelapa sawit itu perlu bantuan namanya serangga penyerbuk, atau kita mengenalnya sebagai Eladabius camerenicus. Nah, ketika serangga penyerbuknya ini kurang, maka proses penyerbukannya juga tidak berlangsung sempurna. Akhirnya buah yang kita harapkan itu terjadi buah yang sempurna itu tidak terjadi. Karena apa? Kurangnya penyerbukan oleh serangga. Kemudian yang ketiga, adanya aplikasi insektisida yang salah, yang kurang tepat. Contoh misalkan, ketika terjadi serangan hama ulat api misalkan, kemudian kita gunakan dengan cara fogging, pengasapan. Padahal dampak dari pengasapan itu menyebabkan matinya kumbang penyerbuk. Otomatis penyerbukan oleh kumbang itu menjadi berkurang. Kemudian yang keempat, ketidakseimbangan antara penggunaan pupuk hara makro dan mikro. Ini juga akan bisa menyebabkan terjadinya kurang sempurnanya buah.
kemudian ketersediaan air yang minim, kemudian yang terakhir adalah pH tanah rendah atau masam. Nah, hal-hal inilah yang menyebabkan buah menjadi abnormal. Nah, sekarang rekomendasi yang kita dapat berikan adalah pertama, kita lakukan secara manual, artinya kita lakukan penyerbukan manual. Nah, jadi kita cari bunga jantan yang memang kualitasnya baik, kita lakukan penyerbukan manual. Nah, kemudian yang kedua, perbanyak jumlah kumbang penyerbuk atau kita mengenal istilahnya hatch and carry. Kita ternakan kumbang penyerbuk, kemudian kita harapkan kumbang itu beranak pinak sehingga bisa membantu dalam proses penyerbukan di kebun kelapa sawit. Kemudian yang ketiga, hindari inseksida kimia sehingga kita bisa gunakan dengan menggunakan Agensia Hayati. Kita punya produknya, itu bisa menggunakan produk-produk Agensia Hayati dari NASA. Kemudian penggunaan pupuk kimia yang berimbang antara hara makro dan mikro, yaitu kalau dengan pupuk kimianya kita gunakan pupuk NPK yang prosentasenya itu tinggi, katakanlah di atas 27% sampai 33%. Kemudian yang penggunaan pupuk organiknya kita gunakan SPR, NASA, dan PWN Nutrition yang ini bisa membantu ya, proses pembentukan bunga dari bunga betina kemudian jadi buah sehingga buahnya itu bisa besar, berat janjangnya juga besar sehingga produksinya juga semakin meningkat. Dan yang terakhir, penanaman dolomit untuk menstabilkan pH. Karena biasanya kalau pH terlalu asam itu akan menyebabkan pembentukan buah menjadi kurang sempurna. Nah, kemudian yang berikutnya pembuatan resapan air sehingga minimnya air bisa kita minimalkan dengan cara apa? Kita buat resapan-resapan air ketika musim hujan kita bisa menampung air dan ketika musim kemarau itu bisa menjadi persediaan air sehingga tanaman kelapa sawit bisa tercukupi airnya sehingga pembentukan buah itu menjadi normal, tidak terjadinya buah abnormal. Demikian singkat informasi yang bisa kami sampaikan. Semoga ini bisa bermanfaat bagi mitra NASA sekalian, baik yang ada di kebun maupun yang ada di lokasi. Baik, mitra NASA sekalian, jangan lupa like, subscribe, dan bagikan dan bunyikan loncengnya sehingga Anda tidak ketinggalan berita-berita terkini dari media sosial NASA, dari Facebook, Instagram, YouTube, Twitter, dan semangat pagi.